Selamat datang semua, kembali bersama video alur cerita novel audio. Kali ini dengan judul, Sang Pelindung. Agar channel Neng Parsini semakin berkembang, tolong bantu subscribe, like dan share ke teman atau media sosial Anda. Jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari saya. Terima kasih, selamat menikmati, dan semoga terhibur. Bab 65, Ada Apa Denganmu, Mandy? Kapan kau akan melunasi utang-utangmu, Mandy? Ucap salah seorang lelaki bertato dengan rambut panjang terurai berantakan. Persis seperti sarang lebah. Mata biru Chloe melebar saat dia berdiri di balik dinding mendengar percakapan mereka. Saat ini aku belum ada uang, John. Bunga yang kalian kenakan itu terlalu besar. Ayahku sudah meninggal. Aku sebenarnya tidak ada kewajiban untuk melunasi utang ayah. Kau tahu. Balas Mandy kesal. Wajah mulus seperti pualam. Itu memerah marah. Bukankah sudah kuberikan pilihan, lunasi, atau kau menikah dengan Bos Huang? Kau sendiri yang cari susah, Mandy. Bos Huang masih berbaik hati memberikanmu pilihan. Lelaki yang dipanggil John itu tertawa, gigi yang menguning. Akibat nikotin menghiasi tawanya, Chloe berjalan keluar dari balik dinding menuju mejanya bersama Grant. Apa yang kau dengar? Kau tidak ketahuan kan? Tentu saja tidak. Aku tidak sebodoh itu, Grant. Chloe tertawa melihat Grant khawatir, padahal dia hanya pergi mencuci tangan saja. Jadi apa yang kau dengar? Mereka menagih utang pada Mandy. Aku tidak tahu berapa utang Mandy pada mereka. Tetapi tadi Mandy menyebutkan ayahnya sudah meninggal, jadi dia tidak punya kewajiban untuk melunasi utang. Begitu yang kudengar tadi, jawab Chloe, matanya melihat Mandy bangkit dari duduk dan berjalan keluar kafe. Grant, Mandy pergi dari kafe. Ayo kita ikuti. Tanda seru petik 2, ajak Chloe yang dipenuhi rasa ingin tahu. Bagaimana dengan Sean? Nanti dia bingung mencariku. Astaga, Grant, Daniel sudah dewasa, 2 tahun lagi usianya genap 30. Lagi pula di sini kurasa tidak ada orang yang kenal dengannya. Sejenak Grant ragu untuk meninggalkan Sean, tetapi akhirnya Grant setuju. Chloe mengikuti Mandy diam-diam selagi Grant mengambil mobil, mereka akan bertemu di gerbang depan. Ayo naik. Seru Grant ketika melihat Chloe bersembunyi di balik gerbang kampus. Gadis itu segera melompat naik ke mobil dengan lincah. Aku meragukan kedokteranmu, Chloe. Kau lebih cocok menjadi detektif, seloroh Grant tertawa. Chloe tertawa. Ikuti mobil itu, aku melihat Mandy naik mobil itu. Seru Chloe tiba-tiba sambil menunjuk pada mobil Fiat 500 berwarna merah. Mobil itu berjalan cepat dan hampir selalu menerobos lampu merah. Grant mengerutkan dahinya. Dengan siapa Mandy naik mobil itu? Aku tidak tahu. Mungkinkah temannya? Karena mobil itu berhenti di depan kampus, lalu dia naik begitu saja. Dia pasti mengenali mobil itu, kan? Mungkin saja, jawab Grant ambigu. Mobil merah itu akhirnya berhenti di depan sebuah toko kue dekat pecinan. Mandy turun, lalu mobil melaju lagi. Grant merapatkan mobil ke parkiran depan toko itu. Dia dan Chloe turun dan masuk ke toko, seperti layaknya pembeli. Begitu masuk, mata biru Chloe langsung berbinar melihat deretan kue yang baru saja dikeluarkan dari dapur untuk disusun di etalase. Toko kue itu tidak terlalu besar, tetapi tampak ramai pengunjung. Gadis itu mendecap saat aroma kue yang baru saja keluar dari oven terhidu di hidungnya yang mungil. Grant sampai menaruh telapak tangannya di bawah dagu Chloe. Shh, Grant, air liurku tidak akan menetes. Sudah kutelan semuanya. Choe menggerutu melihat kelakuan Grant. Grant terbahak. Apa Daniel mau kue? Bisik Chloe pelan saat melongokkan kepala ke belakang elatase. Dia melihat ada Mandy di sana sedang bekerja. Jadi mobil tadi mengantarkan Mandy ke toko untuk bekerja. Siapa pengemudi mobil itu? Baik sekali dia, gumam Chloe pelan. Boleh saja, dia sama sepertimu, penyuka semua makanan enak, balas Grant. Chloe mengerutkan hidung dan memonyongkan bibir tipisnya saat mendengar jawaban Grant, lalu tertawa kecil. Gadis itu mulai mengambil nampan yang disediakan di dekat kasir dan mulai memilih. Kemudian mengambil kue-kue yang diinginkannya. Kau mau apa, Grant? Tanya Chloe mendekati lelaki itu dengan nampan kue yang sudah terisi lebih dari setengah. Banyak sekali. Kau mau pesta, Nona? Tidak banyak, Grant. Ini saja hanya 6 potong. Aku dan Daniel masing-masing 3 potong. Dan kau akan jadi penonton melihat. Kami menikmati kue-kue ini. Olok Chloe, memeletkan lidah pada Grant.
Gren tertawa lagi. Dia baru saja akan memilih kue apa yang akan diambilnya. Ponsel di kantong celana berbunyi. Sean, Gren, kau di mana? Suara Sean terdengar panik. Gren baru tersadar, dia belum mengabari Sean. Oh, kau sudah pulang. Aku sedang di toko kue bersama Chloe. Kau tunggu sebentar, ya. Oh, tidak apa-apa. Aku mau ke perpustakaan mencari referensi. Tidak usah. Terburu-buru, santai saja. Senyum tipis menghias wajah tampan itu sambil membayangkan Gren dan Chloe bersanding bersama. Tidak, sebentar lagi juga selesai. Kau tunggu saja di perpustakaan. Nanti aku akan menyusulmu di sana, jawab Gren santai. Tiba-tiba matanya melihat sosok Mandy keluar, membawa bungkusan. Sudah dulu, Sean. Mandy, seru Gren begitu gadis itu lewat di depannya. Mandy terkejut dan langsung menoleh. Gadis itu semakin terkejut ketika tahu siapa yang memanggilnya. Gren, kau bersama Daniel. Mata gadis itu langsung mencari sosok Sean di toko kue itu, tetapi tidak menemukannya. Tidak, aku bersama Chloe. Kau bekerja di toko ini. Mandy mendesah lega mendengar jawaban Gren. Dia tidak ingin Sean melihatnya dalam keadaan seperti ini. Iya, tapi aku sudah mau pulang. Tinggal mengantar mantau ke kedai di Chinatown kemarin itu. Tempat kita bertemu pertama kali. Gren mengangguk. Aku antar, iya, kau tidak sedang tergesa-gesa, kan? Kita ngobrol sebentar, kau mau? Hanya kita bertiga, kau mau? Tanya Gren pelan saat melihat Mandy kembali meragu. Chloe mendekat dengan satu kantung yang berisi kotak kue. Hai, Mandy, kita bertemu lagi. Chloe tersenyum dan menyapanya dengan ramah, lalu melirik pada Gren. Kita akan mengantar Mandy ke kedai tempo hari. Dia harus mengantar mantau ke sana. Kau, ada janji? Tanya Gren sambil mengambil kantong dari tangan Chloe. Tidak, ayo kita pergi. Chloe memberi tatapan mengajak pada Gren. Lelaki itu mengangguk. Ayo, Mandy, seru Chloe sambil menggandeng lengan gadis itu yang masih terlihat sungkan pada Chloe. Di dalam mobil, Chloe duduk di belakang menemani Mandy karena Gren sengaja menaruh kantong roti di kursi depan. Kau tinggal dengan siapa, Mandy? Tanya Chloe memecahkan kesunyian di antara mereka. Aku tinggal sendiri sejak ayahku meninggal. Ada banyak cerita yang tidak bisa kuceritakan pada kalian. Bukan apa-apa, jangan tersinggung. Aku tahu maksud kalian baik. Tapi aku tidak ingin merepotkan siapapun. Juga tidak ingin melibatkan kalian dalam masalah pribadiku, jawab Mandy cepat. Kau gadis yang baik, Mandy, mungkin, kukatakan mungkin, ya. Mungkin kami bisa membantu mencari jalan keluar kalau kau mau menceritakannya pada kami. Terutama Daniel, dia lelaki yang baik. Aku mengenalnya sejak dia baru lahir, ucap Chloe tertawa kecil saat teringat Sean yang lucu waktu kecil. Mandy terdiam. Mandy terdiam lagi. Bunyi pesan masuk di ponsel membuat dia membeku. Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.